cepat, tepat, efektif, dan efisien adalah wujud pelayanan prima instansi pemerintahan. Untuk itu, inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kunci keberhasilan. Kami kelompok 3, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 tahun 2021, mempersembahkan inovasi pelayanan publik di Kota Surabaya. Surabaya yang terkenal dengan Kota Pahlawan yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur mempunyai luas wilayah 326 km persegi. Secara administrasi, pemerintahan Kota Surabaya membawahi 31 kecamatan, 154 kelurahan, dan jumlah penduduk sekitar 2.970.730 jiwa. Sebagai kepala daerah, wali kota membawahi 1 sekretariat daerah, 1 sekretariat DPRD, 1 inspektorat, 4 badan daerah, dan 21 dinas. Melalui visinya, gotong royong menuju Surabaya, kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan. Saat ini penataan ruang, sumber daya manusia, perekonomian, dan transformasi birokrasi pemerintahan Kota Surabaya sudah berbasis teknologi informatika yang terbentuk dalam konsep Smart City, yaitu Smart Economy, Smart Environment, Smart Government, Smart Living, Smart Mobility, and Smart People. Dalam mendukung konsep Smart City, pemerintah Kota Surabaya terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Surabaya. Terdapat beberapa inovasi yang telah diciptakan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu Si Kuda Gesit adalah layanan tilang kurang dari 1 menit, terhitung mulai dari pelanggar tilang menyerahkan surat biru kepada petugas kejaksaan sampai dengan pelanggar tilang menerima barang bukti tilang dari petugas kejaksaan. Tilang prioritas adalah layanan Kejaksaan Negeri Surabaya yang memberikan kesempatan bagi pelanggar tilang untuk mendapatkan prioritas pelayanan dengan terlebih dahulu mendapatkan nomor antrian secara online melalui pendaftaran di web tilang-kejari-sby.com. Drive-thru tilang adalah layanan cepat ambil tilang melalui loket drive-thru. Pengendara roda 4 atau roda 2 dapat mendatangi loket drive-thru tilang Kejaksaan Negeri Surabaya dan langsung mendapatkan pelayanan dari petugas. Delivery tilang adalah layanan antar barang bukti tilang dari Kejaksaan Negeri Surabaya. Pelanggar cukup mengakses WhatsApp atau website kejaksaan dengan format menulis nomor tilang, nama, dan alamat, untuk kemudian barang bukti akan diantar petugas ke alamat sesuai yang diinginkan oleh pelanggar. Dasar BB adalah pelayanan servis gratis barang bukti, yaitu pada saat pemilik barang bukti hendak membawa barang bukti yang dalam keadaan mati, ban kempes, atau kendala mesin lainnya sehingga kendaraan tidak bisa dinyalakan, maka dengan menggunakan layanan ini, petugas akan memberikan layanan servis ringan secara gratis. Jakpos adalah layanan pengiriman barang bukti dengan menggunakan jasa PT Pos. Teras Kejari Surabaya adalah pelayanan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya kepada warga masyarakat yang membutuhkannya. Atas capaian tersebut, pada tahun 2019, Kejaksaan Negeri Surabaya dianugerahkan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Smart City tidak akan terwujud tanpa adanya sistem administrasi kependudukan yang berbasis elektronik. Pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tenaga kerja, serta berbagai jenis pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya selalu dimulai dengan adanya administrasi kependudukan.
dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang didasarkan pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 59 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Dengan moto makin mudah dan dekat dengan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terus berupaya dan mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi. Terdapat beberapa program inovasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat dinikmati oleh warga masyarakat Kota Surabaya. Antara lain, Klampit. Klampit adalah aplikasi layanan administrasi kependudukan yang terbuka untuk masyarakat umum secara mandiri tanpa harus ke instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Menu yang terdapat dalam aplikasi antara lain adalah permohonan pencatatan akta kelahiran, pencatatan akta kematian, pencatatan akta perkawinan, pencatatan akta perceraian, menu pencatatan perubahan akta, pemutahiran biodata penduduk pada KK, pindah masuk antar kota, kabupaten, provinsi, pindah keluar antar kota, kabupaten, provinsi, pindah dalam kota Surabaya, pengajuan cetak KTP elektronik, dan legalisir dokumen pendidikan. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Dengan adanya aplikasi ini, warga dapat menghemat tenaga dan biaya karena tidak perlu lagi berangkat dari rumah menuju kantor Disdukcapil Surabaya guna pengurusan administrasi kependudukan. Sebab semua pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara mandiri melalui gadget masing-masing. Dari segi petugas, dengan bantuan teknologi ini dapat mempercepat proses validasi menuju database kependudukan serta mampu mengurangi human error. 2. Pandawa 5 adalah aplikasi berbasis mobile app yang dapat digunakan oleh perangkat RT maupun masyarakat umum Kota Surabaya dalam melakukan pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Pandawa 5 ini memiliki 5 menu, yaitu yang pertama, Nakula, data anggota keluarga untuk laporan akta. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan pengurusan akta kelahiran dan akta kematian. Yang kedua, Punta Dewa, himpunan data demografi kawasan, yaitu suatu aplikasi yang digunakan untuk melakukan pendataan penduduk dan permanen yang ada di Kota Surabaya. Yang ketiga, Bima Sena, biodata masyarakat senantiasa aktual, yaitu aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengurusan pindah datang, pindah keluar, dan pindah dalam kota. Yang keempat, Sadewa, pengawasan dan deteksi warga asing, adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk pengurusan pengawasan warga asing di Kota Surabaya. Yang kelima, Permadi, penduduk rentan masalah administrasi kependudukan, adalah aplikasi yang digunakan untuk pengurusan dokumen bagi penduduk rentan administrasi kependudukan, seperti terkena bencana, orang terlantar, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Jempol Sakti. Jempol Sakti adalah akronim dari Jemput Pelayanan Online by Sistem Elektronik Kependudukan Terintegrasi. Inovasi ini dalam bentuk pengoperasian mobil pelayanan keliling yang digunakan untuk pengurusan dokumen administrasi kependudukan di titik-titik tertentu. Yang keempat, COE, Center of Excellence, merupakan layanan call center Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Call center ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan maupun keluhan warga terkait layanan administrasi kependudukan. Melalui call center ini, warga dapat bertanya berbagai persyaratan dan prosedur pengurusan administrasi kependudukan, bertanya terkait status kependudukan maupun menceritakan keluhan terkait pelayanan administrasi kependudukan untuk ditindaklanjuti. Kelima, PAHE, paket hemat.
yaitu layanan penerbitan akta kelahiran atau akta kematian yang ditambah dengan pembaruan kartu keluarga milik pemohon. 6. Surabaya eID merupakan layanan aplikasi berbasis mobile apps yang dapat digunakan oleh warga secara umum untuk mengecek status permohonan layanan administrasi kependudukan yang telah dilakukan. Melalui aplikasi ini, warga dapat mengetahui sejauh mana proses yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam memproses permohonan warga tersebut. Selain itu, dengan aplikasi ini warga juga dapat mengetahui jika terdapat penolakan dalam mengajukan permohonan sehingga dapat mengajukan ulang sesuai arahan petugas. 7. E-Sulai, yaitu aplikasi yang berfungsi untuk registrasi permohonan administrasi kependudukan yang tidak terdapat pada Klampit maupun e-Dapduk. Aplikasi ini semacam surat internal antara petugas Dispenduk Capil di kecamatan dengan petugas yang ada di kantor Dispenduk Capil Kota Surabaya. e-Dapduk, yaitu aplikasi yang berfungsi untuk mengakomodir pelayanan kependudukan yang tidak terdapat di dalam Klampit. Aplikasi ini dioperasikan oleh petugas Dispenduk yang berada di kecamatan. Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa pelayanan, antara lain yaitu menu buka blokir, menu SKPTI, menu KK merah, menu data kosong, menu hapus data ganda, menu tambah jiwa, dan menu hapus data mati. Kemudian pengaduan online, yaitu layanan yang diberikan kepada seluruh warga Kota Surabaya untuk dapat mengadukan kepada petugas segala bentuk permasalahan administrasi kependudukan. Atas keberhasilan program inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya membuat berkurangnya antrian warga masyarakat dan pelayanan menjadi lebih cepat. Studi lapangan pada Kejaksaan Negeri Surabaya, pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memberikan lesson learned bahwa dapat melakukan perubahan dibutuhkan kepemimpinan transformasional yang kolaboratif. Pemanfaatan teknologi informatika, penyiapan SDM yang menguasai IT, upaya mitigasi risiko, dan penegasan kewenangan dengan sistem kontrol dan komunikasi yang efektif ternyata mampu menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Akhirnya kami kelompok 3 PK Angkatan 2 mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Wali Kota Surabaya, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Widya Iswara, dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif hingga mampu terselesaikannya tugas studi lapangan ini. Harapan kami, semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dalam perbaikan dan pembenahan institusi tempat kami bekerja. Inovasi maju terus.